Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya Cerita Cinta Romantis. Apa kabar sahabat cerita cinta? Semoga sehat selalu. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like, share dan subscribe. Terima kasih. Disclaimer, cerita ini hanya fiktif. Jika ada kesamaan tokoh, tempat dan cerita, itu hanya kebetulan semata. Tidak ada unsur kesengajaan. Suamiku dilamar janda kaya. Bagian ke-32. Om kita mau kemana? Tanya Rara saat mobil Mas Lang terpaksa berhenti di lampu merah. Kita ke rumah baru kalian. Sayang. Sahut Mas Lang menoleh ke belakang. Rumah baru. Nanti enggak diusir lagi kayak tadi. Kan, Om? Oceh Rara terlihat senang. Namun tidak dengan nada. Kita pindah-pindah terus. Ma. Lirihnya terlihat murung. Dia sangat jarang bicara. Bila kali ini dia bicara itu artinya hatinya sedang sangat tidak nyaman. Maafkan mama sayang. Ucapku pelan. Lampu jalan berubah warna. Mobil kembali berjalan. Suasana hening. Rara yang biasanya tak berhenti mengoceh kali ini diam membisu. Sepertinya dia paham kesedihan kakaknya. Meski dia sendiri merasakan hal yang sama. Bahkan penderitaannya tentu lebih parah. Karena trauma yang pernah dia alami. Pasti sering menyergap juga. Kedua putriku berubah menjadi pendiam. Nyes, kembali ada peri di sini. Di hati ini. Kenapa aku belum bisa membahagiakan putri-putriku? Apakah aku sudah gagal menjadi seorang ibu? Mataku memanas. Ada butiran yang mendesak akan tumpah. Kutahan semampuku. Aku tak mau menangis di sini. Apalagi ada orang asing di sampingku. Kualihkan pandangan ke samping. Menatap barisan rumah-rumah di sepanjang jalan lewat jendela. Tiba-tiba aku terkejut. Tangan kananku sudah berada di dalam genggaman Mas Lang. Sontak aku menoleh. Tatapan kami beradu. Matanya yang memang setajam mata elang itu mengunciku. Menatap tepat di manik mataku. Hanya sesaat. Kembali dia fokus ke jalan di depannya. Namun tanganku masih erat di dalam genggamannya. Ku coba meloloskannya dengan pelan. Aku gagal. Kuloloskan dengan sedikit kencang. Dia malah mengeratkan pegangan. Haruskah kekibaskan dengan kasar? Tidak mungkin bukan. Itu akan memancing perhatian Nada dan Rara di belakang. Terpaksa aku memilih diam. Semoga ini bukan termasuk pelecehan. Sedikit lega saat mobil akhirnya mengurangi kecepatan. Lalu berbelok memasuki sebuah halaman rumah kosong. Mas Lang melepas tanganku. Kedua tangan kekar itu kini fokus memegang setir. Mobil akhirnya berhenti. Kenapa kami berhenti di sini? Rumah siapa ini? Kita turun. Sayang, ini rumah barunya, kata Mas Lang menoleh ke belakang. Hore, rumah baru, teriak Rara kembali ceria. Nada memindai sekitarnya. Wajahnya belum berubah terang juga. Tetapi, saat melihat aku sudah turun, dia ikut turun juga. Tolong ambilkan kursi roda Om di belakang. Sayang. Pinta Mas Lang kepada Nada. Nada mengambilnya dibantu Rara. Aku menurunkan semua barang-barang kami. Lalu meletakkannya di teras rumah kosong. Kulihat Nada dan Rara membantu Mas Lang turun dari mobil. Aku mematung di teras rumah. Mereka mendorong kursi roda Mas Lang ke arahku. Ini rumah siapa? Tanyaku saat Mas Lang sudah ada di sampingku. Belum sempat dia jawab. Sebuah mobil masuk ke dalam halaman luas itu. Sang supir bergerak keluar, membukakan pintu depan mobil. Lalu membimbing seseorang turun dari sana. Seorang wanita sepuh menatap ke arah kami. Senyum mengembang di bibirnya, lalu berjalan dengan bantuan tongkat ke arah kami. Sekarang aku baru ingat, aku kenal wanita itu. Dulu, saat aku masih bekerja di restoran Bu Ajeng. Dia juga sering datang. Kami memanggilnya Nek Ayang. Panggilan Mas Lang untuknya. Kami semua harus memanggilnya dengan panggilan yang sama. 10 tahun yang lalu dia masih muda dan kuat. Setiap datang pasti mengoreksi masakanku. Bahkan sering memaksaku meracik bumbu di depannya. Seperti seorang siswa menghadapi ujian di depan gurunya. Mulutnya begitu cerewet, tapi aku tak pernah sakit hati dibuatnya. Cerewetnya itu adalah untuk kebaikanku. Agar cita rasa masakanku semakin sempurna.
Bahkan cara mengupas bawang saja ada aturan khusus darinya. Bagiku, asal bawang sudah terkupas dan dicuci bersih, sudah. Tapi tidak untuk Nek, panggil Mas Elang semringah. Sayang, sahut wanita sepuh itu langsung memeluk Mas Elang. Jagoan nenek, apa kabar? Makin tampan. Tentunya, cucu nenek. Nenek senang melihat wajahmu terang seperti ini. Le, cecarnya menepuk dan mengusap-usap punggung Mas Elang. Nek Ayang sehat kan? Tanya Mas Elang penuh kelembutan. Sehat, sayang. Iki, sopo. Wanita itu melepas pelukan, lalu mengedarkan pandangan ke arahku dan putri-putriku secara bergantian, lalu kembali menatapku lekat. Mata tuanya terlihat menyipit, bahkan kepalanya yang terbungkus selendang itu agak doyong ke belakang. Sepertinya dia sedang berusaha mengenaliku. Atau merasa kenal tapi lupa siapa dan di mana. Nek Ayang. Lupa sama saya. Ya. Sapaku langsung menyalam dan mencium punggung tangannya. Ini bening. Nek Ayang ingat. Yang dulu kawin muda. Yang Nek Ayang mencak-mencak dulu. Ingat kan? Nek. Mas Elang membantunya untuk mengingatku. Bening. Seng jago masak. Jadi. Yang kowe maksud cari rumah. Yang kowe bilang kowe sayang. Le Iki istri orang Le. Aku terperanjat kaget. Wajah Mas Elang terlihat memerah. Mungkin karena malu kepadaku. Nek, Bening tak punya suami lagi. Nek Ayang enggak usah cerewet. Lah, boleh tidak mereka tinggal di sini? Kalau enggak boleh ya, sudah. Aku carikan tempat lain. Rajuk Mas Elang. Masih seperti dulu. Senjatanya menghadapi sang nenek adalah merajuk. Boleh. Kole, yowes. Parno Endi kuncin. Bukakan pintu ne. Endang. Perintah wanita itu menoleh kepada supir pribadinya. Pria itu langsung bergerak. Gitu dong. Nek, terima kasih ya. Nada. Rara. Salim Nek Ayang. Titah Mas Elang kepada putriku. Nada dan Rara menurut. Rara bahkan langsung berceloteh. Saya Rara. Nenek ini neneknya Om Elang ya. Berarti nenek Rara juga. Boleh kan? Nek, nenek Rara udah ada 2 sih. Satu nenek kampung. Rumahnya jauh. Satu lagi nenek jahat. Dia suka bentak-bentak Rara dan Kak Nada. Enggak pernah mau peluk kita. Kalau dia punya makanan, kita enggak pernah dibagi. Dia cuma ngasih anak-anak Tante Ambar dan Tante Sekar. Tapi kata Mama, Rara enggak boleh sedih. Kita enggak boleh menginginkan sesuatu yang bukan milik kita. Tapi, kalau nanti Rara jadi nenek-nenek, Rara enggak mau jahat. Rara akan bagi semua makanan Rara buat semua cucu Rara. Kalau nenek gimana? Nek Ayang tercekat, menoleh ke arahku. Rara enggak boleh nanya gitu. Minta maaf sama Nek Ayang. Sayang. Kataku merasa tak enak. Tidak apa-apa. Ning, anakmu pinter. Iya. Nduk, kita enggak boleh jahat. Ya, mulai sekarang kalian tinggal di sini. Enggak usah lagi ke rumah nenek jahat itu. Ya, Nduk. Nek Ayang mengelus pipi kurus Rara. Boleh. Ini rumah nenek. Kami boleh pinjam. Kedua mata jernih Rara membola. Boleh sayang. Hore. Tapi, nenek janji ya. Nenek enggak boleh usir kita kayak tadi. Rara sama Kak Nada capek pindah-pindah. Nek Ayang menatapku lagi, tatapan penuh makna, entah itu iba, kasihan, atau malah tak suka. Aku belum tahu apa pastinya. Apalagi dengan pengakuan cucu tersayangnya yang mengatakan aku adalah wanita yang disayanginya. Mas Elang aneh-aneh saja. Tinggallah di sini. Ning, rumah ini kosong. Sayang kalau tak ditempati. Dulu ada yang nempati. Sepasang suami istri dan anak 3. Istrinya jual lontong pagi-pagi. Suaminya supir angkutan umum. Naas. Suaminya kecelakaan. Dan meninggal. Istrinya memilih pulang kampung. Kata Nek Ayang membuat hatiku sedikit lega. Namun galau segera menyergapku. Terima kasih, Nek. Tapi, saya belum bisa bayar sewanya. Saya belum punya uang. Ucapku seraya tertunduk. Nggak usah mikirin sewa dulu. Nanti kalau usahamu lancar, baru pikirkan itu. Terima kasih, Nek. Yang kuat. Ya,
Nenek juga dulu janda, ajeng dan restu. Pamannya Elang, tak besarkan tanpa dampingan seorang suami. Bahkan hingga detik ini nenek tetap hidup menjanda. Trauma punya suami, kowe juga harus begitu. Jangan mikirin laki-laki, ndak usah kawin lagi. Fokus besarkan anak-anakmu saja, ngerti kowe? Enjih, Nek, Jadi Elang sayang karo kowe iku sayang karena kowe pernah kerja karo ajeng. Ibunya, bukan sayang maksud yang lain-lain. Paham? Kowe, kan, nduk. Kutoleh ke arah Mas Elang. Pria itu berpaling. Jangan GR, kembali kalimat itu terngiang. Paham? Nek, sahutku pasti. Nek Ayang pamit pulang. Aku mengantarnya sampai ke mobil. Mas Elang sudah sibuk dengan anak-anak melihat-lihat isi dalam rumah itu. Kucium tangan Nek Ayang sebelum pergi. Wanita itu meraih leherku, lalu berbisik di dekat telingaku. Ndak usah kowe mikirin sewa rumah itu. Kowe boleh tinggal di situ secara gratis. 3 tahun bonus untuk kowe asal kowe iso memenuhi satu syarat. Satu syarat, gumamku masih tak paham. Iyo, tolong bujuk Elang agar dia mau berobat ke luar negeri. Kinanti sangat mencintainya dari dulu. Kinanti itu masih keluarga jauh kami. Akan sangat bagus untuk seluruh keluarga besar bila mereka berjodoh. Kinanti mau menikahinya hanya jika Elang tak lumpuh lagi. Tolong kamu bantu. Yo, nduk. Aku terpana. Tak tahu harus menjawab apa. Perasaan tak enak langsung menyerang. Ini firasat buruk. Apakah artinya aku tak akan lama juga tinggal di sini? Karena sudah jelas, aku tak bisa memenuhi permintaannya ini. Mas Elang tak menyukai Kinanti. Dan aku juga tak ikhlas bila Mas Elang harus berjodoh dengan perempuan seperti Kinanti. Kenapa kowe diam? Nduk. Anu. Nek. Sepertinya. Kami enggak jadi tinggal di sini. Kami sekalian pamit saja. Ucapku agak tergagap. Nopo. Tidak jadi saja. Maaf. Ya. Nek. Aku paham sekarang. Yo. Wes. Syaratnya tak ganti. Ganti syarat lagi. Seruku bertambah bingung. Ganti syarat. Yang ini ndak boleh kowe tolak. Nek Ayang. Aneh. Sudahlah lah. Tidak usah syarat-syaratan. Saya pamit saja. Soalnya syarat apapun yang nenek beri, saya tak akan sanggup penuhi. Ndak bisa. Kowe harus patuh. Nek. Iki. Pakai buat modal. Tunjukkan kalau kowe itu perempuan hebat. Wanita itu menggenggamkan sesuatu di telapak tanganku. Kowe tahu, toh, kalau Elang itu cucu laki-lakiku satu-satunya. Dia jagoanku, semata wayang. Ingat, kowe harus bisa membuat Elang bahagia. Itu syaratnya. Syarat iki ndak iso ditawar. Apalagi ditolak. Wes, aku pulang. Ayo. No, jalan. Mobil itu melaju. Aku melongo. Kualihkan tatapan ke tanganku. 1 ikat uang merah dia tinggalkan di situ. Bersambung.